Selamat datang kembali di dunia ini. Dan di video kali ini gue ada yang baru dan yang beda dan paling berbahaya, yang dimana di video ini gue akan menantang lo semua untuk menebak siapa pelakunya. Dan silahkan komen jika tebakan lo benar, dan silahkan share jika tebakan lo salah. Dan gue buat tebakan ini tidak sesulit yang lo bayangkan, dan si pelakunya pun juga tidak banyak. Gue yakin kalian semua pasti bisa untuk menjawabnya. Tapi sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, true crime, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya lo tekan tombol subscribe di bawah ini beserta notifikasi bell supaya lo tidak ketinggalan untuk episode terbaru. Dan setelah sudah siap, langsung saja kita ke videonya. Pada tahun 2018 di negara Inggris ada seorang wanita bernama Lucy Megan. Lucy lahir pada tanggal 24 Oktober 2004. Orang tuanya adalah Andy Masu sebagai ayah kandungnya dan Stacy Wade ibu Lucy. Lucy juga punya saudara laki-laki bernama Dylan. Pada suatu saat orang tua Lucy berpisah ketika mereka masih muda. Ayahnya berusaha mempertahankan hubungan dengan Stacy, tetapi mereka sering berselisih paham dan tidak berbicara satu sama lain, dan akhirnya mereka cerai. Selama beberapa tahun, ibu Lucy yakni Stacy kemudian bertemu pasangan baru bernama Richard Elm, yang notabene menjadi ayah tirinya Lucy. Sedikit background tentang Lucy, dia dikenal sebagai orang yang suka tertawa, kemurahan hati, dan kebaikan. Dia pada umumnya adalah anak yang bahagia dan remaja awal. Meskipun dia adalah pengkritik handal, dia menghabiskan waktunya dengan ikut serta dalam drama, seni, olahraga, dan musik. Tetapi hal favoritnya adalah melakukan berpergian bersama keluarganya. Di tempat favoritnya untuk dikunjungi adalah pantai yang dia sukai. Sering dilakukan adalah berlari melintasi ombak cornis, berlari melintasi pantai yang berpasir dengan es krim di tangannya, menjelajahi teluk-teluk kecil yang tersembunyi. Dia berpetualang dan berani sepanjang masa kecilnya. Lucy akan menulis buku harian, dan di sana tidak tahu betapa berharganya buku harian ini nantinya. Lucy mempunyai ambisi yang besar. Dia ingin menjadi seorang pengacara dan pindah ke Amerika Serikat dengan harapan dapat memberikan layanan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Diketahui ayah tirinya Lucy yakni Richard mempunyai teman akrab masa kecilnya bernama Stephen. Stephen kebetulan sekali kenal tuh dengan ayah tirinya Lucy. Dikabarkan Stephen ini teman masa kecilnya Richard, ayah tirinya Lucy. Ketika Stephen tumbuh dewasa, dia menghabiskan waktu berselancar dan akhirnya mendapat tempat tinggal semi permanen di sebuah flat. Selama ini dia juga ada pekerjaan sampingan atau kursus membuat tato. Saat dia belajar mentato, di antara tato lainnya, dia memiliki tato kata kebebasan di atas alisnya. Karena di sana dia tinggal sendirian, dan juga bisnis tatonya juga tidak menentukan, dan kadang ada orang yang minta ditato dan kadang juga tidak. Oleh karena itu, atas persetujuan Richard, ayah tiri Lucy, dia memutuskan untuk tinggal bersama mereka di satu rumah tanpa sepengetahuan Lucy dan ibunya. Sedikit tambahan, kalau di negara barat sana sebuah pasangan tinggal di satu atap rumah tanpa terkait pernikahan itu boleh dilakukan, kecuali di Indonesia. Sampai pada bulan Mei 2017, Stephen membutuhkan akomodasi. Dia membutuhkan uang untuk berselancar, dan kali ini dia meminta bantuan sahabat masa kecilnya Richard Elm untuk membantunya. Orang-orang sejak itu mempertanyakan seberapa banyak yang diketahui Richard tentang masa lalu Stephen. Yang ternyata Stephen adalah kurir narkoba yang sangat menjanjikan, dan itu tidak diketahui oleh Stacy dan Lucy kecuali Richard. Dia pasti tahu lah ya kan, dia kenal dari kecil, masa ia nggak tahu? Dan apakah Richard menyebutkan semua ini kepada pasangannya ibu Lucy?
Gue pikir Ibu Lucy tidak sadar ketika Stephen pindah ke rumah dia. Dia hanya datang sebagai sebuah paket. Dia memelihara beberapa hewan peliharaan. Dia juga membawa hewan-hewan peliharaan ke rumah Stacy dan Lucy. Hewan jenisnya bukan yang berbulu halus. Stephen membawa seekor ular piton, ular boa, konstriktor setinggi 4 kaki, tokek, tarantula, dan 2 bunglon. Tak lama setelah pindah ke rumah Richard, Stacy, ibunya Lucy, memberinya pekerjaan di panti jompo yang bekerja untuk orang tua. Entah bagaimana dia bisa menghindari pemeriksaan polisi dan tindakannya sebelumnya tidak mempengaruhi dia untuk mendapatkan pekerjaan di industri perawatan. Ketika Stephen pindah, dia juga membawa peralatan tatonya. Mungkin bisa dimengerti bagaimana peran Lucy yang mudah dipengaruhi dan ingin tahu akan menjadi menyukainya tentang dia. Stephen masih baru dan dia berbeda. Dan Lucy, dia berada pada titik yang sangat sensitif dalam perkembangannya. Dia tidak seperti orang lain yang pernah berteman dengannya sebelum dia muncul secara misterius, keren dan sulit dipahami, sehingga Lucy pada usia 12 mulai naksir kepada Stephen. Tapi alih-alih menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan menangani perasaan Lucy dengan perhatian dan kesopanan, dia mendorongnya dan mencoba mencari kasih sayang terhadapnya. Jadi si ibunya Lucy, yakni Stacy, juga sering curi-curi pandang pada si Stephen. Kemungkinan besar Stacy juga suka sama Stephen, dan dibuktikannya yakni Stacy lah yang memberikan Stephen pekerjaan dan tidak mempersalahkan Stephen tinggal di rumahnya. Dan begitu juga Lucy. Selang beberapa bulan tinggal satu atap bersama Stephen, dia juga mulai jatuh cinta terhadap Stephen. Bagaimana tidak, dia pasti tiap hari ketemu sama Stephen. Ya, dia kan satu rumah. Tapi Richard tidak mengetahui tentang kedekatan sahabat laki-lakinya itu dengan anak dan istrinya tersebut. Dan juga pasti tidak mengetahui apa yang terjadi di rumahnya saat dia berpergian keluar rumah. Diketahui jarak kamar Lucy dan Stephen itu berhadapan, cuma berjarak beberapa meter saja. Semenjak Stephen pindah ke rumah Lucy, keadaan rumah tangga Richard agak sedikit menyala dan ibunya Lucy tidak seperti biasanya. Dia juga sering marah-marah terhadap Lucy dan pokoknya tidak sebaik saat bersama keluarga pertamanya. Dan begitu juga ayah tirinya yang namanya juga ayah tiri, pasti tidak seasik ayah kandung. Pada hari Kamis tanggal 26 Juli pukul 7.45 pagi ditemukan jenazah seorang wanita yang bersimbah darah dengan sejumlah tusukan sebanyak 27 tusukan yang terdapat di sekitaran wajah dan leher. Berita tentang pembunuhan itu menyebar dengan sangat cepat karena luka yang parah di daerah wajah dan wajahnya sudah hancur. Tapi pihak kepolisian masih mengenali sedikit tentang wajah itu dan ternyata itu adalah Lucy McHugan. Diketahui bahwa Lucy sudah mati, penyelidikan segera dimulai. Jelas bagi polisi sejak awal bahwa pelakunya adalah seorang yang Lucy kenal, seseorang yang dekat dengannya, dan seorang yang kemungkinan besar adalah orang terdekat Lucy. Lucy bukanlah tipe orang yang mungkin berkeliaran di hutan secara tidak sengaja, dan percikan dan genangan darah menunjukkan bahwa dia dibunuh di sana dan tidak dibunuh di tempat lain dan kemudian segera dibuang. Penyelidikan polisi langsung mengarah ke ibunya Lucy yang langsung dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan polisi nanya apakah anak ibu ada masalah lain di luar sekolah atau di dalam sekolah. Apa ibu tahu siapa yang terakhir menemui Lucy? Dan ibunya pun menjawab, saya yang terakhir bertemu dengan Lucy. Saat dia pergi, dia pamit untuk bertemu seseorang, tapi dia tidak menyebutkan namanya dan dia hanya keluar sambil jalan-jalan. Dan polisi pun kembali bertanya saat dia pergi, ibu tetap di rumah atau ada kepergian lain? Dan ibunya pun menjawab lagi, saya cuma pergi ke rumah tetangga, cuma untuk ngobrol sebentar lalu pulang lagi dan tidak kemana-mana. Dan kesaksian Stacy juga dibenarkan oleh tetangganya. Lalu polisi pergi dan beralih ke tersangka kedua, yaitu Richard M. Saat diinterogasi, Richard mukanya masih memerah dan raut wajahnya masih kelihatan sedih banget dan tampak murung karena anaknya tidak disangka-sangka mati secepat ini dan mati dengan cara yang begini. Setelah diinterogasi Richard pada saat Lucy dibunuh,
dia sedang bekerja di tempat kerjanya dan dia mempunyai alibi yang kuat karena keberadaannya di kantor lagi-lagi tuh dibenarkan oleh pihak kantor dan staf kantor. Polisi sudah mulai bingung nih, alibi mereka berdua cukup kuat dan bukti yang didapatkan oleh polisi sangat-sangat minim. Lalu polisi beralih ke tersangka yang ketiga, yaitu Stephen. Stephen saat diinterogasi, Stephen pun juga menyangkal dan bilang, gue saat itu ada di panti jompo untuk bekerja di sana dan gue sangat terpukul saat mendengar kematian Lucy karena Lucy sudah gue anggap sebagai anak gue sendiri. Jadi sekarang tiba saatnya gue ingin lo tebak siapa pelaku yang sebenarnya. Cuma 3 pilihan yang bisa lo tebak. Lo bisa tebak siapa yang sebenarnya membunuh Lucy. Tersangkanya bisa jadi 2 atau 1. Gue beri lo waktu 10 detik untuk menebaknya antara Richard, Stacy, dan Stephen. Tentukan pilihan lo mulai dari sekarang. Gue ingin lo kunci jawaban lo dan kita akan kembali ke sebelum Lucy pergi dari rumahnya dan yang sebenarnya terjadi. Gak bisa, cok. Gue akan lanjut videonya berikutnya karena ada yang tuh ada orang yang karaoke, cok. Gak mungkin gue melanjutkan, pasti terganggu ya kan. Gue pamit dan tunggu part 2-nya.